Mendarat pada arsitektur solusi di layar ini, kita menyaksikan bagaimana Tokopedia mengeksekusi transisi radikal dari sekadar etalase digital pasif menjadi mesin kurasi kecerdasan buatan yang sangat presisi. Penerapan artificial intelligence dan machine learning di sini bukanlah sekadar gimmick inovasi, melainkan operasi bedah saraf pada pengalaman pengguna itu sendiri. Di level beranda, algoritma secara absolut mengambil alih arsitektur visual. Setiap ketukan, durasi penelusuran, hingga riwayat pengabaian produk diekstraksi menjadi data mentah untuk memahat antar muka yang 100% dipersonalisasi bagi setiap individu secara real time. Di medan periklanan, rekomendasi dinamis mengeliminasi metode tebak-tebakan tradisional dengan mengunci target audiens spesifik yang memiliki probabilitas konversi tertinggi. Penjual tidak lagi membakar kapital untuk audiens yang buta konteks. Pada akhirnya, integrasi teknologi ini mengubah Tokopedia dari sekadar pasar raksasa yang membingungkan menjadi sebuah ekosistem tertutup, di mana relevansi visual dan ketepatan penargetan berpadu sempurna untuk mencetak transaksi nirgesekan dalam hitungan detik. Pada poin ketiga, algoritma tidak lagi pasif menunggu konsumen mengetikkan kata kunci. Ia memetakan kalender kultural dan memprediksi lonjakan tren musiman seperti Lebaran dengan presisi tinggi, memastikan infrastruktur promosi dan stok penjual sudah mengepung layar audiens jauh sebelum mereka menyadari kebutuhannya sendiri. Lebih jauh lagi, pada poin keempat, kita menyaksikan rekayasa arsitektur perjalanan konsumen, customer journey, yang dieksekusi secara dingin dan terukur. Ini bukan sekadar iklan yang ditayangkan berulang-ulang, melainkan sebuah orkestrasi psikologis bertahap. Hari pertama menanamkan kesadaran visual, hari kedua menyuntikkan insentif diskon untuk mematahkan resistensi harga, dan hari ketiga memicu kepanikan halus melalui ilusi kelangkaan. Tokopedia menggunakan teknologi pemasaran digital untuk menyamarkan taktik hard selling yang agresif menjadi sebuah narasi pengingat yang seolah-olah empatik. Pada akhirnya, rentetan algoritma ini dirancang secara sistematis untuk mencekik keraguan konsumen secara perlahan hingga mereka menyerah pada tombol pembayaran tanpa merasa sedang dipaksa. Tiba pada hasil akhir dari implementasi kecerdasan buatan Tokopedia di layar ini, kita dihadapkan pada deretan metrik yang secara fundamental mengubah lanskap e-commerce. Pertama, lonjakan tingkat konversi transaksi bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil matematis dari kemampuan algoritma mengeliminasi friksi pencarian, menyodorkan produk yang secara akurat menjawab niat beli konsumen sebelum mereka selesai mengetiknya. Kedua, efisiensi biaya iklan tercipta karena AI secara kejam memangkas audiens yang tidak relevan, memastikan setiap rupiah anggaran promosi penjual hanya ditembakkan pada target dengan probabilitas konversi tertinggi. Ketiga, apa yang diklaim sebagai pengalaman belanja yang lebih baik, sesungguhnya adalah keberhasilan antarmuka multimedia merajut ilusi empati, membuat konsumen merasa dipahami secara personal oleh sebuah deretan kode. Pada akhirnya, loyalitas yang terbentuk di poin keempat bukanlah kesetiaan buta terhadap merek Tokopedia, melainkan ketergantungan psikologis yang dalam pada kenyamanan ekosistem antarmuka digital mereka, sebuah standar interaksi yang membuat platform kompetitor terasa usang dan melelahkan untuk digunakan. Mencapai titik kulminasi dari studi kasus Tokopedia pada layar ini, kita menarik sebuah kesimpulan absolut bahwa adopsi kecerdasan buatan telah mengubah paradigma dasar komunikasi pemasaran digital. Kasus ini membuktikan secara empiris bahwa AI bukanlah sekadar alat otomatisasi, melainkan solusi fundamental untuk memecahkan trilema e-commerce raksasa. Relevansi target, efisiensi pembakaran modal, dan presisi pengalaman konsumen. Melalui algoritma yang merakit etalase hiperpersonal, Tokopedia berhasil melampaui metrik penjualan jangka pendek untuk merekayasa sebuah ekosistem retensi yang mengikat konsumen secara psikologis. Realitas ini mengirimkan pesan peringatan yang sangat brutal bagi industri. Di era digital yang hyperkompetitif ini, mengandalkan promosi konvensional dan komunikasi pemasaran yang seragam adalah resep pasti menuju kebangkrutan.
Perusahaan yang menolak mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam urat nadi strategi komunikasi korporatnya tidak hanya akan kehilangan efisiensi operasional, tetapi juga akan dilupakan oleh audiens yang kini menuntut untuk dipahami secara seketika dan tanpa gesekan.